kita kasih arahan bahwasanya pelayanan itu utamakan, kenyamanan itu kan. Jadi siapapun yang datang ke masjid kita, bagaimana ada timbul rasa aman, tenang, nggak khawatir. Sosialisasi menargetkan bagaimana terut ibu-ibu dan anak-anak yang di seputar Masjid Nurul Iman ini jangan sampai tidak ada yang mengaji. Pengurus masjid, amir masjid punya tanggung jawab menambah sumber daya manusianya, terutama pengetahuan agamanya, Al-Qur'annya gitu kan. Makanya kita fasilitasi semua. Kadang-kadang kan ibu-ibu kan di masjid juga kita ada, tapi kadang-kadang kan mereka malu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami di podcast Cermat Cerita Masjid. Tempatnya kita ngobrol santai seputar dunia kemasjidan dan bagaimana masjid agar kembali menjadi pusat peradaban umat. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini tentunya kita kembali lagi bersama saya tentunya di podcast Cermat ngobrolin seputar kemasjidan, dan tentunya saya tidak sendirian, telah hadir bintang tamu spesial kita ya. Kali ini udah pernah ya hadir di sini dari masjid yang ada di Panjang. Ini ada lagi ya temannya ya Pak ya, Pak pengurus Masjid Nurul Iman, yang telah hadir Ustadz Romi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dipanggil Pak apa Ustadz nih? Pak aja. Pak aja Biasa ya? banget kalau panggil Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah ya Bapak Romi telah hadir di tengah-tengah kita dan sharing-sharing ya Pak ya pada hari ini ya. Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk ngobrol-ngobrol lagi seputar dunia kemasjidan tentunya, di salah satu masjid di daerah Panjang, Bandar Lampung. Insya Allah. Nah, mungkin boleh Pak Romi memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Pak ya, untuk lebih lengkapnya agar para pemirsa kita bisa berkenalan langsung dengan Bapak Romi. Siap, siap. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan nama saya Romi AR. Romi AR. Apa itu AR ya Pak? AR itu nama orang tua singkatan. Oke, siap-siap. Tahun 2023 ditunjuklah oleh jamaah untuk menjadi takmir masjid, Amin. Siap. Ketua Pak ya. ketua umum Masjid Jami Alhamdulillah. Iman, sampai 3 tahun ke depan. Insya Allah 2026 kita reorganisasi lagi. Biasa per 3 Berarti tahun kita. oke. Per 3 tahun. Alamat masjid kami ini Masjid Jamiul Iman pas di depan pintu pelabuhan Panjang. Pas di Jadi pas pelabuhan. nggak jauh dari pelabuhan. Pokoknya kalau bisa dikatakan strategis lah, nggak jauh juga dari pasar gitu. Iya ya, Pasar Panjang juga ya ada. Panjang. Nah, untuk kegiatan hari-hari ya bekerja buruh di pelabuhan. Mhm. Nah, ada waktu luang ngurusin masjid gitu kan sama Wih, kawan-kawan yang ada di masyaallah. pengurusan Masjid Jaminul Iman Mhm. dengan ibu-ibunya juga. Oke, masya Allah ya, dibantu semuanya ya Semuanya. Pak ya. Tidak hanya sendiri tapi alhamdulillah gotong royong ya membantu untuk memakmurkan masjid rumah Allah ini ya Pak ya, masya Allah. Nah, tadi sudah diceritakan ya, bahwasanya Masjid Nurul Iman ini dekat dengan pelabuhan. Tentunya mungkin banyak juga ya orang-orang yang baru turun ya dari kapal ya, Pak ya, yang hadir jadi jamaah. Iya, yang ada jadi jamaah apa terutama ketika sholat Jumat tuh kan. Heeh, rame ya? Pasti mereka ke sana gitu kan. Karena emang masjid itu nggak jauh dari jalan. Paling sekitar 30 meter nyampe dari Mmm, bibir jalan. pinggir jalan ya, insya Allah. Nah, itu tadi ya, jadi gimana Pak, untuk program-programnya ya Pak ya, di Masjid Nurul Iman ini ketika banyak jamaah yang hadir, terutama mungkin ya pada waktu Jumatan ya Pak ya, sholat Jumat itu biasanya membludak ya, orang-orang jamaah hadir. Nah, kira-kira ada program apa gitu Pak untuk menyambut tamu-tamu Allah ini? Ya emang kami di masjid kami itu yang diutamakan pelayanan. Pelayanan. Pelayanan, maka kami itu punya marbot 3. 3, Jadi marbot Masya 3 Allah. itu kita bahasanya briefing, kita kasih arahan bahwasanya pelayanan ini diutamakan, Mhm mhm. kenyamanan itu kan. Jadi siapapun yang datang ke masjid kita,
bagaimana ada timbul rasa aman, tenang, nggak khawatir. Oh, Jadi itu utama buat kami. Nah, kegiatan di hari Jumat itu ya 10 menit sebelum azan Jumat itu biasanya kadang-kadang seksi peribadatan, kadang saya yang tampil untuk menyampaikan beberapa kegiatan-kegiatan dalam 1 minggu gitu kan. Karena kita memang banyak kegiatan kita di Masjid Aminul Iman itu. Dari kajian setiap Senin malam Selasa itu yang mengisi ya ustaz-ustaznya ganti-gantian. Iya, Ya iya. udah nama-nama ustaz itu nggak asing lagi di Kota Bandar Lampung lah. Masya Allah. Setelah Siap, itu siap. kalau setiap Ahad subuh, Ahad pertama dan Ahad ketiga kita mengadakan kajian subuh. Nah, selesai itu kita sarapan bersama dengan jamaah. Itu kurang lebih ada 100 orang lah. Kadang-kadang ada juga tamu-tamu dari masjid lain itu kan karena tahu masjid kita ada kegiatan, mereka hadir gitu kan. Apalagi ada sarapan ya Pak. Masya Allah. Siap, siap, siap. Tuh, jadi penyaji semua program kegiatan-kegiatan masjid itu kita sampaikan di hari Jumat itu. Itu bagian dari publikasi kita gitu kan. Ya, Nah, ya. karena kalau Informasi. misalnya yang di sekitar masjid ya sudah tahu yang kita Biasa ya. sasar ini kan Iya, biasa iya. yang kita sasar ini orang-orang yang bukan mukim di sana gitu. Baru ya orang-orang yang Pendatang gitu. pendatang. Ya, Bagaimana bisa ikut kegiatan yang ada di masjid kita. oke. Setiap hari Sabtu malam Ahad kita ngadakan halaqah Al-Quran. Itu Halo. anak-anak remaja dengan orang tua hadir. Wih, Masya Allah. Ada juga kalau setiap hari Selasa dan Rabu pada maghrib itu ibu-ibu lansia. Nah, itu ibu-ibu Halakoh juga. halako juga, Masya Allah. alhamdulillah gitu kan. Selanjutnya ada beberapa kegiatan-kegiatan yang mungkin kemarin saya baru saja evaluasi. Kita panggil semua kepala bidang, pengurus harian dan koordinator seksi untuk evaluasi kegiatan tahun kemarin. Dan rencana tahun ini kami itu akan mengadakan apa ya namanya sosialisasi, menargetkan bagaimana terus ibu-ibu dan anak-anak yang di seputar Masjid Nurul Iman ini jangan sampai tidak ada yang mengaji. Nah, jadi mungkin minggu ini sudah akan kita mulai untuk pertama mungkin kita akan datangin RT-nya karena memang kebetulan alhamdulillah pengurusan kami ini 6 RT terlibat semua dalam kegiatan kepengurusan masjid. Nah, Oke. jadi koordinasi dengan RT ketika pembagian duafa kita tinggal share aja. Tolong diinfokan ke warganya. Ya, Akan kumpul buat di apa situ. gini gitu kan. Tapi dengan catatan ikut kajian dulu. Kenapa? Karena di situ ada seksi sosial dan pembinaan masyarakat. Jadi bukan hanya jasmani aja yang kita kasih, rohaninya pun kita isi. Makanya ada pembinaan itu gitu kan. Iya, iya, Nah, iya. jadi nanti sebelum kajian ngaji dulu baru nanti ada kita kasihkan apa infak doa apa yang setiap bulan kita rutin kita bagikan. Berupa apa, Mbak? Sembako, sembako untuk 100 sampai 150 lah satu paket itu. Tergantung apa pendapatan bulanannya. Oh, Dapat oke. 3 juta, 3 juta kita habisin. Kita nggak kita sisa-sisain gitu kan. Iya, iya, Nah, iya, jadi iya. berapa dapat dalam 1 bulan itu itulah kita belikan ke sembako, kita bagikan. Nah, pernah nggak cukup nggak Ustadz itu paketnya? Orangnya yang datang berapa, paketnya cuma Orang itu berapa? kalau untuk Nah, penerima sebetulnya banyak Mas, kan dengan kondisi ekonomi sekarang yang luar biasa, masa-masa sulit itu. Saya betul. karena pas saya tahu, saya ini kerja di pintu pelabuhan. Jadi keluar masuk buruh pekerja pelabuhan itu saya tahu gitu kan. Ya, banyak ya Yang cerita-ceritanya. kehidupan kita sekarang itu keprihatin. Nah, Iya, makanya ya iya, kalau untuk mencukupi belum kita masih kita belum. ini. Tapi sudah ada sifat kepedulian itu udah luar biasa gitu. Betul, betul. Belum istilahnya peduli dulu. Iya, Kalau iya, untuk iya, cukup, iya. nah nanti kita pikirkan lagi gimana caranya gitu kan. Ya, gimana cara nambahinnya lagi? Ya, Itu kegiatan di masjid kita gitu. Masih banyak ada kita yang sifatnya ibadah sosialnya ada. Ya salah satunya duafa itu kan ibadah sosial itu kan betul, langsung ke betul, manusia betul, gitu kan. betul, betul, betul. Kemudian kita ada Kemanusiaan. kunjungan ke rumah jamaah kita yang sakit dan bantuan biaya pendidikan. Alhamdulillah tahun ini kami meluluskan anak 2 orang tapi ikut paket A dan paket B. Nah, lulus tahun ini Lulus SMA. SD dengan SD? SMP. Nah, Oh, lanjut ke SMP. yang ke Paket C. paket C-nya. Ya. Karena kemarin yang paket A ini kan umurnya sudah kebanyakan, nggak bisa lagi dari awal kelas 1. Nah, jadi akhirnya disarankan oleh guru yang kita daftar udah ikut paket aja katanya. Iya, 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 iya. Alhamdulillah untuk pembiayaan kita semua dari masjid. Alhamdulillah. Nah, dia kemarin sudah laporan orang tuanya, Pak Ketum katanya, anak kita sudah lulus paket A. Ya udah dilanjut aja. Kalau masalah biaya nggak usah dipikirin, insya Allah ada. Insya Udah Allah gitu aja. masjid memfasilitasi, Masya Allah.
Alhamdulillah. Kemarin waktu ada kegiatan banjir-banjir juga kita ada kegiatan Ya. membantu perbaikan 2 rumah jamaah kita. Ya kalau secara keseluruhan enggak gitu kan. Yang kita lihat kayaknya Parah ya. parah kita bantulah. Jangan ini Mas apa 2 rumah itu tuh lantai ini masih semi tanah. Ada yang tanahnya, ada yang semennya. Jadi udah kita musyawarah dengan bendahara, ya kita bantulah ya Iya. materialnya gitu kan. Jadi harus disemen semua Ya ya? semen alhamdulillah sudah 2 rumah sudah kita bantu dan juga kita dari infak masjid kita itu kita membayarkan rekening satu musola Mhm. yang berdekatan dengan masjid Masjid kita. Nah, Muslimat. ini udah itu sudah lama, sudah waktu saya masih jadi ketua satu itu kan. Itu Mhm. sudah lama, udah sekitar 6 tahunan kita. Dan dari masjid biaya untuk rekening listriknya. Musola. Soal musolanya itu. Eh, Istiqomah setiap bulannya? Setiap bulannya. Masya. Alhamdulillah. Sudah Selama 6 6 tahun tahun ini. udah. Dan yang Dan masih terakhir berlanjut ya? masih belajar Masih. sampai sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan terakhir juga kegiatan yang nggak kalah penting itu ramah musafir. Jadi di masjid Iya, kami itu iya. ada di lantai 2 itu emang tempat anak TPA ngaji kalau pada maghrib, tapi bisa dipakai juga untuk Tidur. istirahat gitu Istirahat. kan. Kadang-kadang masjid kami ini Mas ya, Iya. apalagi ketika habis lebaran itu sering kali entah bener apa enggak alasannya gitu kan. Kalau Iya, kita iya. enggak ke sana pikirannya, alasannya Yang penting kita kecopetan terima. lah. Yang penting kita terima, Betul, betul, alasannya betul, betul. kecopetan kah itu bukan urusan kita masalah bongkahnya. Iya, iya, Urusan kita iya. ini nih saudara kita gitu kan. Dia perlu istirahat, ya Betul. kita kasih tempat istirahat itu kan. Ah, ah. Ya kalau bantal ada, kalau makan minum insya Allah kalau dia 3 hari itikaf di masjid kita kasih waktu pas 3 hari Iya, iya. di masjid. Karena sunnah tiga hari katanya. Iya, betul, betul. Insya Allah makan minum kita tanggung dari masjid. Kalau Tapi lebih, jarang ya 3 hari itu iya, kadang 1 hari pada subuh dia kadang-kadang nggak pamit udah lagi sama pergi kita lagi. udah pergi gitu kan. Oh, Padahal sebetulnya mau kita ya kasih namanya kasih sarapan. sarapan, Iya, betul, betul, minum itu betul. kan. Iya, Karena kita iya. di masjid kita ada gitu kan. Mhm. Dan kebetulan masjid kita itu pusat kegiatan jamaah tabligh. Jamaah tabligh. Gemblak. Nah, Ya. di situ pusatnya kegiatannya. Jadi Jadi setiap bulan ada? Apa setiap minggu atau kita kan berapa masjid bulan kita ini sekali? masjid kita ini kan untuk membagi jamaah-jamaah yang ada di masjid-masjid panjang itu. Jadi masjid kita cepetan transit. Apalagi Hmm. kalau jamaah dari luar negeri. Kalau Oh, jemaah kita ini kan udah biasa dari Arab Saudi, dari Pakistan, udah biasa kalau dari luar negeri mah. Jadi kita yang bagi udah ke masjid sana, ke masjid sana. Jadi tempat transit kita kan. oh, iya, iya, iya. Jadi dibagi-bagi di Iya. masjid itu ya, Masya Allah. Itulah kegiatannya Mas untuk ini masjid Hmm. kita. Banyak ya, banyak, banyak Kalau sekali ya, makanya Pak ya. kalau saya suka lupa saya. Ya, Masya Allah ini bawa catatan ya, karena harus disampaikan ya, Pak ya, karena ini mungkin bisa jadi contoh baik ya untuk masjid-masjid yang lain, untuk bisa mungkin bingung ya, kebanyakan mungkin duit infaknya mau diapain ya, ya disalurkan dengan yang baik-baik ya, dengan utamanya adalah dengan menyampaikan dan membuat jamaah itu betah di masjid berlama-lama dan juga dikasih rohaninya dan juga jasmaninya tadi ya, Pak, ya, tadi sudah dikatakan oleh Pak Romi tadi ya, insyaallah. Itu ya untuk program yang dijalankan di Masjid Nurul Iman. Untuk kesejahteraannya tadi ada ramah duafa tadi ya, Pak, ya, dengan memberikan banyak sembako dan lain sebagainya untuk bisa ya meringankan Iya, sedikit beban ya Kak. dari para kaum duafa. Insyaallah. Nah, itu tadi ya. Nah, tadi disebutkan ya di Masjid Nurul Iman ini ada 2 lantai ya berarti, Pak, Dua ya? lantai. Satu Mhm, lantai untuk TPA sekaligus untuk ruang ramah musafir. mhm. Berarti kalau misalnya berlebih ya ibu-ibu mungkin yang di atas ya? Kalau sholat Id gimana? Kalau sholat ya itu Heeh, pakai itu. kepakai ya kan? Untuk Kalau sholat Jumat pakai. iya? Hmm. Oh, Kalau berarti sholat Jumat itu kita ini ya untuk menjaga kebisingan, keributan, kita mhm, posisikan di atas itu anak-anak. betul, iya biasanya Nah, gitu ya. ya, sholat Jumat kan ada hal yang nggak boleh kita, lainnya nggak boleh katanya kan. Iya, Menyuruh orang diam. Nah, menyuruh ya, orang jadi diam kita batal angkat gitu, anak itu ke atas untuk menjaga kenyamanan bapak-bapak yang ada di bawah. mmm, Gitu. mhm, Itu mhm. marbot itu urusannya. Tapi ada yang mengawasi, Ada, Bang, ada. ada yang mengawasi di atas itu Ya. ya, khusus untuk ya anak-anak yang mungkin belum bisa tenang ya dalam Iya, masjid ya, yang iya. namanya anak-anak yang Makanya mungkin kan. masih pengen main ya, belum tahu kalau itu mungkin
Kalau dia lari-lari bisa mengganggu Iya, dan lain sebagainya, ribut-ribut. itu kita Oke. antisipasi masalah ini, Bang. Nah, Kan untuk ukurannya berarti cukup luaskah atau kapasitas muat itu muat berapa? 500. Di lantai satu dan 2 atau lantai satu Lantai aja? satu sampai teras tuh 500. Sampai depan? Heeh. 500 Parkiran ya? tuh kalau cuman kita pakai, parkiran motor. Mhm, Jadi kita bersihin subuh itu di pel, di iya. marbot. Jadi motor nggak bisa masuk untuk hari Jumat itu kan. Jadi pakai sholat. Boleh sholat ya untuk parkirannya ya? Oh, oke, berarti memang kalau Jumat itu bisa sampai keluar-keluar ya? Iya, Sampai wah full ya? bersih itu keluar. Jadi kalau, parkirannya motornya di mana? Ada Pakai jalan, lahan? La jalan, jalan umum. jalan Kita umum. tutup dari luar, bahwasanya untuk kita hari Jumat aja. Ada palangnya ya? Ada, kita siap. Masyaallah, iya. Tugas untuk parkir juga ada, kita siap. Nah, ya banyak juga ya kalau masjid-masjid yang memang ramai jamaah ya, itu bisa memakai lahan parkir. Jadi untuk kendaraan yang digunakan jamaah itu bisa menggunakan memang jalan yang ditutup dan juga kadang-kadang bisa sampai menggunakan lahan itu rumah orang ya, Iya, Pak, ya? iya, Iya kan? iya. Ya karena memang ya hari Jumat ya memang Iya, ramai-ramainya iya. orang untuk beribadah ya, Pak ya. Semoga bukan hanya hari Jumat ya, Pak. Iya. Kita selalu mendoakan setiap sehari 5 kali ya, Pak Iya. ya. Masjid itu penuh, masjid itu diisi oleh orang-orang yang ingin beribadah dan juga sharing-sharing ilmu ya. Ngomongin tentang segala hal yang tentunya kebaikan. Iya. Masya Allah. Jadi yang ramai itu bukan cuma kafe ya Pak ya. Bukan cuma pasar, bukan cuma kantor, tapi masjid kalau ada waktu azan bisa ramai. Itu ya yang kita doakan selalu ya Pak ya. Masya Allah. Nah, itu tadi untuk luas masjid, kemudian program-programnya. Nah, itu saya cukup tertarik dengan salah satu program yaitu tentang halakoh tadi ya, Pak ya. Nah, Al-Quran. Halakoh Quran. Jadi bersama-sama belajar membaca ya, membaca dan juga ada tadaburnya, Pak. Iya, Ada yang mandu. ada yang mandu. Nanti kadang berapa ayat nanti yang mandu itulah apa mengkaji gitu kan isi Makanya yang sudah kita baca tadi gitu baca kan. artinya ya dan maknanya. Masya Allah. Jadi bukan hanya sekedar baca, tapi juga tahu artinya, Pak ya. Masya Dan Allah. di masjid kami ini juga Mas. Jadi di lingkungan kami itu ada ustazah-ustazah muda lah. Itu Ustazah. rekan-rekan saya waktu di Risma gitu kan. Nah, Hmm, mereka membuka pengajian untuk ibu-ibu di rumah-rumah. mm. Jadi karena ini kita Di ajak kerja rumah-rumah ya, di Pak ya? rumah-rumah kita ajak kerja. Oh. Kami itu ada 4 titik Hmm. untuk belajar ngaji Al-Quran ibu-ibu lansia, ibu-ibu muda dan ibu-ibu lansia. Ya, semua ibu-ibu Ibu ya. lah pokoknya. Maka masjid ini sebagai yang punya fasilitas, Hmm. nah kita menginfokan ke jamaah. Hmm. Dalam info itu ya kepada kita bapak-bapak yang tidak punya kemampuan untuk mengajarkan Al-Quran kepada istri kita, maka diarahkanlah ke rumah ini, ke rumah ini. Nah, Hmm. jadi alhamdulillah di lingkungan kami itu ada gitu kan. Jadi kalau saya itu sering melamun, jadi nggak ada lagi celah jamaah ini nanti di akhirat untuk menuntut saya. Kenapa? Semua sudah kita fasilitasi. Iya, Mau bismillah. ngaji, mau kajian apa? Kajian fikih ada, kajian tauhid ada, mau belajar Quran Al-Quran ada. ada. Jadi karena kata sering Ustadz menyampaikan gitu, ketika kita sedang terdesak gitu kan di akhirat, Hmm. maka alasan-alasan akan keluar. Iya, iya. Apalagi pengurus masjid, amir masjid punya tanggung jawab menambah Nah. sumber daya manusianya, terutama pengetahuan agamanya, Al-Qur'annya gitu kan. Mm-mm. Makanya kita fasilitasi semua. Kadang-kadang kan Betul. ibu-ibu kan di masjid juga kita ada, tapi Mm. kadang-kadang kan mereka malu untuk ngaji di masjid. Nah, ini ada alternatif di rumah. Iya. Alasannya waktu, mau milih waktu apa? Ba'da zuhur ada, ba'da Sore. asar ada, Mm. ba'da maghrib ada. Nah, Mm. tinggal milih gitu kan. Jadi nggak ada lagi celah, Alasan ya? alasan untuk nggak belajar Quran. Iya. Disediakan waktu yang kosong ya, Pak ya? Iya, iya. Kira-kira habis zuhur atau habis asar. Kalau belum masih sibuk juga bisa habis Tapi maghrib. alhamdulillah sudah jalan ada yang punya murid 15 orang, 10 15. orang. Jadi itu diberikan 4 titik tadi ya, Iya, 4 Mbak Titi titik tadi. rumah orang yang bersedia ya Bersedia. rumahnya Heeh. untuk Dan memang dia secara ini dia pengurus masjid juga. pengurus Nah, masjid di bidang juga. pendidikan itu kan. Oke, siap, 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 siap. Jadi ya kalau malu mungkin malu ya kalau di Kalau masjid, masjid iya. dilihat orang ya. Udah tua belum bisa Nah, baca itu Al-Quran makanya ya. kita buat alternatif seperti itu Iya, gitu. iya, iya. Jadi kalau dipisah-pisah kan ya lebih
lebih privasi ya mungkin Iya. ya, lebih privat ya karena tidak dilihat langsung banyak orang. Nah, Masya Sesama gurunya kan sudah kenal juga, hari-hari sudah ngobrol sama Iya, iya. beliau. Iya. Gitu. Yang ngajak berarti teman eh, Pak Romi ketika Waktu kita aktif Risma di Risma, nah, sama masih di Masjid Nurul Iman ini. masih satu lingkungan juga, Wah, cuman beda-beda RT aja. oke oke Kita kan oke. ada 7 RT, satu lingkungan Tujuh ya. masjid. Iya. Itu satu itu ya, satu kelurahan berarti Pak. Enggak, Satu kalau itu satu lingkungan, satu lingkungan satu. lingkungan ya, lingkungan satu. Kita di keluaran itu ada 3 lingkungan. Kan Hmm, di panjang itu, terutama di Pidada, nama keluaran saya itu nama kelurahan Pidada namanya. beda dah. Kelurahan Pidada itu ada 6 masjid, Mm-mm. 10 musola. Nah, Masjid Mm-mm. Jami ini kalau bahasa itu emaknya lah gitu. Nah, Ya, Masjid Jami satu kelurahan itu kan ada satu Masjid satu Jami. masjid jami yang paling besar ya. Iya, masjid kita, masjid Ya, paling ya. besar, paling tua, Ya. Nah, paling senior. dari tahun berapa, Pak? Kalau saya dapat cerita dari Sepuh-sepuh. sesepuh, Oh, senior-senior senior, gitu kan. senior. Ya itu awalnya kan memang bukan masjid, musola. Musola dulu. Oke, Musola oke. salah itu dapat ini tahun 1973 itu. Nah, 73. saya juga belum lahir itu. Sama. Saya lahir 79. Ya, oke. Jadi sudah 50 tahun lebih ya, 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 52 tahun ya. Dari sejak berdirinya awalnya musola. ya. Jadi masjid tahun berapa? Ya itu 73 itu. 73 udah jadi masjid. Hmm. Berarti sebelumnya ada lagi Ya musola. musola masjidnya. Sebelum tahun 73? Nah, itu Oh, saya nggak tahu lagi tuh ini. nggak tahu ya. Ya Musolanya dari kapan nggak tahu. Udah cukup tua ya. Kalau di Bandar Lampung ini yang tua itu Masjid Takwa itu ya, Pak ya? di Heeh. stasiun. Iya, Tanjung Karang itu yang kayak yang paling tua ya. Dia kalau nggak salah tahun 50-an ya, 50-an dia udah ada. Ya, baru 5 tahun, 10 tahun Indonesia merdeka. Dibuat ya awalnya memang sebanyak masjid itu diawali dengan awalnya musola Musola, dulu, surau, surau dulu, langgar. langgar dulu ya. Jadi bertransformasi ya Hmm. ketika mungkin bisa saling bergotong royong ya, saling infak ya untuk membuat musola itu diperbesar lah jadi masjid. Masya Allah. Nah, itu tadi untuk kegiatan-kegiatan, kemudian ada juga cerita tentang ya halakoh ya, itu penting karena masa seorang muslim atau muslimah nggak bisa baca Al-Quran ya Pak ya. Ya, itu sedikit sedih ya kalau kita eh faktanya memang seperti itu, memang banyak yang muslim tapi nggak sholat, muslim tapi nggak ngaji, dan lain sebagainya. Dan Masjid Jami Nurul Iman menjadi salah satu masjid yang programnya memfasilitasi itu semua. Oke, nah itu untuk program-program ibu-ibu ya, bapak-bapak Ya, halakoh juga ya. Anak-anak muda ya, itu banyak juga. Sabtu malam Ahad ya. Kalau yang anak-anak itu rismanya, Ada rezeki Steve. itu udah campur, ada orang tuanya. Hmm. Ya. Banyak nggak Pak kira-kira anak Nah, mudanya? kita ini memang terkendala anak muda memang. Wah, Susah luar biasa kita sudah hmm, gimana ya kita berpikir untuk sudah berbagai macam cara. kita suguhkan makanan katanya kan, ajak makan-makan dulu. Iya pas Betul. lagi makan rame. Nanti pas mau kegiatan ya nggak ada kadang kan. Tapi kita ya, Makan doang ya kadang. ya maksudnya kita kumpulin dulu gitu. Iya, 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 iya. Ya, Apa sih maunya gitu kan. betul, betul, betul. Hadroh kita fasilitasin hadroh. Iya, Cuman untuk istiqomah terutamanya makmurkan masjid itu yang masih masih belum ya. sedikit ya. Masih mut-mutan ya Pak ya. Karena nunggu ada momentum dulu. Kadang ya kalau ada kawannya yang nggak ikut semua ya. Saling tunggu-tungguan mungkin Pak ya. Belum ada inisiatif dari kemauan diri sendiri untuk bisa datang ke masjid, makmurkan masjid, walaupun nggak ada teman, mungkin bisa ya azan, jadi imam dan lain sebagainya Pak ya. Karena tentunya ke depan kita ini jadi pengurus masjid ya Pak ya. Hmm. Nggak selamanya ya. Iya, Kita butuh ya, kader, anak-anak muda untuk pengkaderan. pengkaderan ya. Jadi kalau kita udah waktunya cukup, Hmm. udah habis masanya kan bisa ada pergantian, pergantian lagi. Ya, kita doakan ya Masjid Jami Nurul Iman, semoga anak-anak mudanya hatinya dibukakan ya untuk bisa dilembutkan dan berkhidmat dan memakmurkan masjid. Tentunya karena
Anak-anak muda inilah Pak yang paling kreatif kreatif ya Pak ya. Ketika kalau ada acara mungkin dia yang konsepnya, Ide-idenya banyak anak muda. ide-idenya banyak dan juga bagus-bagus dan juga bisa Kekinian lah. kekinian ya, mengikuti zaman ya. Karena ya siapa lagi kalau bukan anak-anak muda tentunya salah satunya ya dengan mungkin tadi di awal saya dengar saya ngobrol sama Mbak Pipi tadi Pak ya, sudah ada sosmednya. Hmm. Apa aja Pak sosmednya? YouTube, YouTube ada, IG ada, IG, apa Facebook ada. Cuman kalau Facebook. saya ini Bukan yang bagian media ya Pak? dia itu ada yang urusan itu. Ada lagi ya Pak. Seksi-seksi Seksi-seksinya. yang mengurusi media. Kira-kira anak-anak muda, Anak muda itu. ya Semua kajian, tiket player, undangan itu dia yang ini semua. edit-edit ya Iya, Pak. kita tinggal share-share aja. Ya. Karena kita nggak nyampe ke sana ilmunya. Ya, kita mungkin ya beda-beda job desk ya Pak ya. Iya. Kita yang ngadain acara, mereka yang buat info-info Iya. ya. Nah, berarti setiap ada kajian itu apakah di videoin atau live streaming Pak? Udah mulai gitu? Kadang-kadang tergantung narasumber juga. Kadang yang ada nama, ya seperti kemarin-kemarin kan seperti ada Ustadz Yahya Waloni, Ya ya walau nih. Ustadz Dery Sulaiman, Ustadz kakaknya JP Al Bukhari itu siapa saya Iya, lupa itu. iya. Jadi yang Ustadz kondang aja yang nggak dengan. Mm-mm. Kayak Idrus Ramli yang dari Jawa Timur. Betul. Nah, Mm. kemarin kan ke masjid kita juga Hadir. hadir. Masya Ya, Allah. baru itu live slamming dan itu ada ustazah yang kalau ceramahnya bawa boneka itu siapa namanya? Oh iya ya. Lulu, 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 ya. lulu. Itu, Ah, itu ibu-ibu kan? Ya, oh ya iya. ada itu kalau hal yang seperti itu gitu. Ustadz Ustazah yang Mm-mm. kondang ya. Itu di live streamingin Iya, Pak ya. ya. Jadi ada di YouTube-nya. Mm. Masya Allah. Ya, itu ya. Mungkin ya karena ya anak-anak muda ini kadang waktunya juga nggak selalu bisa di masjid terus ya Pak Iya, ya. Karena mereka ada kegiatannya sendiri, li- sekolah, kuliah, kerja dan lain sebagainya ya. Ya, setidaknya sudah ada program itu ya Pak ya. ya, sudah ada Ikhtiarnya direncanakan. sudah ada. Ikhtiarnya sudah ada. Ketika ada kesempatan ustazah yang kondang juga bisa langsung dieksekusi untuk dokumentasi ya Pak ya, dokumentasi. Masya Allah ya. Itu tadi, itu yang anak-anak muda tadi udah di-spill ya, tadi ada kegiatannya hadroh, Ada. kemudian apa lagi Pak untuk anak-anak muda yang sudah difasilitasi ya? Ya, untuk sementara ini kami ya hadroh itu aja untuk Mhm. kita fasilitasi gitu kan. Emang saya tuh yang keprihatinan itu ya masalah kemampuan anak-anak untuk anak muda untuk baca Quran. Saya tuh Hmm. fokus ke sana emang. Makanya mungkin minggu-minggu ini saya akan kumpulkan seksi pendidikan untuk gimana mensosialisasikan kegiatan masjid ini, mendata, menghimbau setiap warga ini jangan sampai ada anak yang tidak ngaji. Walaupun dia Hmm. nggak ngaji di masjid, terserah mau ngaji di mana, yang penting ngaji pokoknya. Ya. Karena kita di sana juga banyak titik-titik ngaji untuk anak-anak gitu kan. Nah, Mhm. saya itu terserah lah mau anak-anak mau ngajinya di mana, yang Ya. penting dia ngaji. Nggak Mhm. harus ngaji di TPA masjid gitu kan. Nah, dia ngaji TPA di rumah-rumah gitu. Kita Ya. salah. Nanti kita rencana mau keliling, kita datengin itu. Ustadz ustazahnya yang datang ke rumah-rumah ya Pak ya? Kita punya di seksi masjid itu seksi sosial pembinaan masyarakat dan kita Mhm. kerjasama dengan ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Iman. Mhm. Kita kumpulin semua mereka, nah, kita sama-sama bergerak gitu kan. Koordinasi. Mensosialisasikan kegiatan bagaimana jangan sampai ada anak-anak yang di kampung kita ini nggak bisa Nggak ngaji. bisa ngaji. Minimal dia harus ngaji gitu kan. Minimal bisa. Ibu-ibu Mhm. juga harus kita sepertikan juga. Jadi kita mungkin kita buat titik-titik kumpul, mungkin kita nanti silaturahmi ke rumah RT. Mhm. Biasanya kan RT ini kan pamong mereka gitu kan. Kita minjem tempat rumah RT-nya, kita Mhm. siapkan seneknya, tolong diundang warganya. Mhm. Nah, kita Kit ngobrol lah di situ gitu kan. kita minta tempatnya Kita aja. tempatnya aja karena di rumah pamong RT kan, Iya iya. istilahnya yang ngurusin warga gitu kan. Kita Betul. kerjasama dengan mereka untuk bisa ngumpulin yang apa warganya. Nah, disitulah kita ngomong gitu kan. Mhm. Gimana yuk kita sama-sama belajar. Karena wajibnya belajar yang wajibnya pintar nggak wajib, wajibnya nih belajar. Ikhtiarnya wajib, belajarnya wajib ya. Wajibnya. Soal bisa enggak Nah, lama nah, lama atau cepetnya ya cuma tergantung iya, kemampuan ya Pak ya. Tapi setidaknya sudah ada rutin untuk usaha kita bisa
baca Al-Quran minimal. Tapi saya alhamdulillah saya bersyukur saya karena saya sering merhatiin itu kan sama yang ibu-ibu lansia yang ada di masjid itu Mm-mm. kan kadang kan kalau mereka ngaji kan sering kedengeran suaranya gitu Iya, kan. iya. Saya itu kadang dengar dari tirai itu kan. Yang ada beberapa ibu-ibu yang memang awal tuh nggak ngerti sama sekali huruf-huruf Quran itu. Tapi sekarang alhamdulillah senang saya ngedengernya gitu. Sudah Alhamdulillah. bisa baca deh kan. Sudah ada Iya, irama-iramanya sudah ya, ada Masya hilang. Allah. Juga ada yang di rumah kebetulan itu kan kadang laporan dia, Pak Ketum, ini ada ibu-ibu ngaji sekian, sekian orang. Kita tanya gimana? Alhamdulillah, walaupun susah namanya ibu kan. Ya, udah tua ya, Nah, sudah Masya tua Allah. itu kan. Ingat hari ini, besok ngaji lupa lagi katanya. Tuh, bagai menulis di air ya, Pak, ya. Tapi yang penting tidak usahanya itu aja. Betul, betul. Saya itu tadi untuk eh, apa ya? Menghindari tuntutan akhirat Tuntutan di akhir, betul. kita selaku ketua masjid jangan sampai tidak memfasilitasi hal seperti itu gitu kan. Kalau masalah biaya kita sama-sama ngobrol gitu kan. Apa Ya, yang diperluin kita mesti support gitu kan. Apa aja mm-mm. gitu. Sama-sama dicarilah untuk Ya, dananya ya, Pak, ya. dikasih dari masjid gitu kan. Ya Mm-mm. kita imbau pilih ngaji di tempat ustazah ini terserah. Waktunya sudah kita ini juga gitu. Kita sampaikan juga. Sudah 3 kali dalam sehari ya waktunya, Pak, ya. Mm-mm. Jadi mungkin sudah bukan jadi alasan lagi ya Iya. untuk masalah waktu, karena bisa memilih, Masya Allah. Nah, tadi banyak berarti ya program-programnya untuk anak mudanya difasilitasi, mungkin ada hadroh, berarti hadroh gurunya juga datangkan dari luar ya, Pak, Iya. dibayar pastinya, Pak, ya. Nah, pastinya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Mm. Masya Iya. Allah. Nah, kalau boleh tahu, boleh nih di-sharing ke teman-teman semua. Dananya itu dari mana gitu, Pak? Apakah hanya mengandalkan infak harian setiap Jumat, ataukah ada donatur, atau ada emang pewakaf yang kadang yang memberikan amanah dan lain sebagainya? Boleh. Jadi terkait pendanaan, jadi tahun 2019 saya itu pernah studi banding ke Jogja, Joko Karyan. Jogo Karya. Ya, jadi Oke. ngeliat, ya, Masih ngeliat langsung gitu, ya, nggak katanya-katanya itu. betul. 2009, saya dengan kawan-kawan takmir 19 atau 9, Pak? 2019. Nah, 19. Oh, oke. 2019 sama-sama kawan-kawan takmir Masjid Panjang. Ketemu Kiai Jazir? Ketemu Hmm. dia ngasih kultum subuh itu. Oke, Nah, siap, siap. sarapan gitu. Jadi di situ saya lihat, saya itu pernah melihat kotak amal itu saya langsung pas tadi saya sholat di masjid Balik ini nih kelas. Al-Ikhlas. Ah, Saya ngeliat kotak amal besar itu kan. Saya, mm-mm. saya langsung ingat Joko Karya. Ya seperti itu loh besarnya kotaknya itu. Iya. Ada khusus beras itu, Pak, Iya, tulisannya. dia kotak sego apa bahasa Jawanya beras itu sego apa sego ya sego saya ngerti ya. Iya, iya. Nah, kata saya penasaran apa kok sego. Dia kotak amalnya nggak dikunci sana di Joko Karya itu. Saya, Mm-mm. saya buka tangan saya isinya dia semua gitu kan. Luar biasa kan. Nah, di situlah cerita mereka dapat 17 juta dalam satu pekan itu kan. Satu Joko juta. Karyan itu kan. Betul, Nah, betul, betul. sepulang saya dari Joko Karyan, ya saya ambil lah hasil Ilmunya. studi banding kita di sana. Ini semua ini kan dari sana lah saya dapat belajar itu kan. Nah, Hmm. kita punya kegiatan-kegiatan kajian, kegiatan sosial, nah Mm-mm. itu kan. Usaha membantu usaha jamaah karena Betul. waktu itu pernah juga kita bantu ada dua Gimana? orang jamaah masjid kita yang ingin usaha gitu kan cerita orang bisa pengen dagang cuma nggak punya modal berapa Hmm. modal apa Sekian mau dagang juta. kodok udah kita kasih. Hmm. Alhamdulillah sampai sekarang masih jalan. Nah, Hmm. dan juga ada perlu apa perlu gerobak ya udah nanti Dibelikan. kita obrolin Berapa tapi harga nggak gerobak ya? kalau nggak baru nggak apa ya nggak apa orang alhamdulillah kita belikan kita kasih itu Hmm. nah itu belajar dari Joko Karya. Ya, betul, Nah, betul. jadi kita rubah mindset kalau dulu kan masjid itu minta terus. Betul, Nah ya. sekarang gimana masjid itu ngasih gitu. Mm. Masya Dari situ Allah. saya. Jadi kita beramal terkait pemasukan masjid itu di masjid kami itu Neliman ada 3 kotak besar-besar tapi nggak sebesar yang ada di Kali Aliklas. kelas ya? Nah, cuma 1 meter tingginya. Jadi Oke. kita kita bagi Ada labelnya ada ya? label ada mereknya. Ada mereknya. Infak masjid ini khusus Khusus. operasional masjid. Mm. Mati lampu mati, gaji Listrik. gaji marbot. Ya. Nah, pokoknya itulah gitu. Perawatan ambal, pewangi, pokoknya operasional masjid, infak masjid. Nggak kemana-mana ini duit. Nah, ada namanya di kotak satu itu infak subuh. Ini logistik untuk makan minum. Betul. Kajian subuh kita sampai mengeluarkan 1 minggu itu 700.000. Mm-mm. Makan minum susu, makan teh, tergantung keperluan lah gitu kan. Iya, Tergantung iya, umurnya iya. jamaah. Sarapan, sarapan. Sarapan. Betul. Karena sebelum itu saya koordinasi dulu dengan ibu-ibu
pengajian Nurliman. Bu, besok kira-kira mau sarapan apa? Bubur Om. Nah, udah beli bubur ayam kan. Udah kita siapkan itu kan, disesuaikan dengan minumnya gitu. Nah, di situ Oh, ada beli ya, Pak ya? kita ada pedagang-pedagang yang ada di situ masjid kita manfaatin. Oh, nggak jauh-jauh ya? Pengen sana penduduk, ya udah kita kasih sama tukang duduk, tolong buatin duduk sekian orang gitu kan. Iya. Gitu kan. Jadi muter-muter Nah, di itu situ sih. ya, Pak ya? Jadi bantu usaha jamaah juga UMKM ya. gitu, gitu kan. Itu dan yang kotak yang selanjutnya kotak Sahih? duafa. Ya Itu itu. untuk ibadah sosial. Betul. Kita berbuat untuk ibadah sosial. Ya itu Mhm. sih pernah. Dari ya kita dari donatur juga ada, cuman ya salah satu ikhtiarnya dan kita brosur seperti ini lah gitu kan. Nah, Mhm. saya kasih ke kawan-kawan yang ada di kantor itu kan. Mhm mhm. Ini tolonglah, ini kan programnya ada di sini semua. Dan rekeningnya ya, Pak? Ada kita udah pakai QRIS QRIS? juga. Masya Allah. Jadi tinggal scan. Iya, itu ikhtiar kita seperti itu Betul gitu kan. betul betul Nah, betul. setiap ada kegiatan kita sampaikan ke jamaah. Mhm. Kita mau ada ini gitu kan. Jadi nah, kebetulan alhamdulillahnya masjid kami itu di kanan kiri depan belakang masjid kami itu ada pengusaha-pengusaha ini apa bongkar muat pelabuhan. Nah, Mhm. misalnya kami kalau ada keperluan apa misalnya, Pak besok kita mau acara Maulid, kita perlu air mineral nanti mereka kirim. Kadang dalam satu kegiatan satu hari besar Islam kemarin Iya. Tahur Berapa? Islam Mhm. kita nyampe 100 dus itu masuk. Wih. Yang penting kita mau ngomong aja di masjid. Mhm Kita mhm. mau acara ini gitu. Mhm. Nah, setiap Mereka hari bantu ya? alhamdulillah mereka bantu gitu. Mereka Mhm. bantu setiap kegiatan masjid kita. Dan juga setiap hari Jumat kita ada Jumat Berkah itu Pak Ian itu marbot kita kebetulan Mantap. beliau itu kan pedagang soto Mhm. Betawi itu kan. Iya. Dia mengelola itu setiap pada sholat Jumat kadang soto itu makan soto Soto Betawi. ya. Ada kadang-kadang Kalau masak kalau nggak soto apa? Biasanya? kadang Lauknya? kadang Heeh. nasi orang ngirim nasi kotak, Nasi kotak. Oke. chicken master apa ya. Oh, iya iya, ayam-ayam ya? Seperti itulah jadi tergantung yang ngirim aja kan. Hmm. Itu sih Mas apa untuk dananya seperti itu yang kita Kelola. kelola itu. Mhm. Ya masih kami dana nggak sampai ratusan juta. Ini Betul. saldo terakhir kami 5 juta cuma. Oh, 5 juta saldo kami iya iya. terakhir. Karena ya itu masuk keluar gitu kan. Nah, ya memang harusnya begitu ya, Pak ya. Karena ya jangan disimpan-simpan, jangan ditimbun-timbun. Harus kalau udah ada yang masuk, cepat dikeluarin lagi. Dan dana zakat mal. Zakat mal. Nah, biasa kan setiap tahun masjid itu kan buka amil-amil di setiap masjid ya untuk Iya. zakat fitrah kan zakat mal. Kita juga memang Setiap buka bulan gitu. puasa Ya ya. bulan puasa gitu kan. Dan kami kalau zakat mal itu tahun tahun ini alhamdulillah kami dapat uang zakat mal zakat fitrah itu 30 sekian juta lah gitu kan. Mhm. Beras hampir 2 ton. Nah, jadi uang zakat mal itu kami tidak bagi habis Mhm. pada saat hari itu. Tapi Tapi yang kami bagi habis itu adalah zakat fitrahnya. zakat fitrah Nah, ya, karena zakat memang fitrah habis kan. harus ya. Nah, tapi ke zakat mal kan dia berkesinambungan. Betul. Heeh. Untuk kegiatan-kegiatan sosial inilah, Selanjutnya, untuk iya. selanjutnya membantu orang Duafa. miskin, apa miskin itu kan. Nah, Mhm. seperti zakat mal itu kan ada asal ada musabil kan, musafir orang perjalanan kan. Ini Mhm. nggak kita bagikan. Kita Iya. tahan ini uang. Kenapa? Masjid kita ini sering dikunjungi orang musafir. Mhm. Jadi kemarin Jaula-jaula tadi. Mhm. salah satu jaulah dan Mhm. juga nggak ada jaulanya Mas. Kemarin terakhir dari Aceh, orang jalan kaki dari Aceh mau ke Jakarta kan ya kan. Mmm. Itu terakhir itu kemarin. Nah, jadi istirahat itikaf dulu di masjid kita semalam gitu kan. Jadi setiap musafir yang berkunjung ke masjid kita, kalau Disediakan. disediakan fasilitas, kadang kita kasih juga sangu untuk perjalanannya. Nah, Masya dari Allah. Bang Ibnu Sabil yang zakat mal itu, Zakat karena nggak mal. kita habiskan pada saat mau lebaran itu. Lebaran Karena jangan. berkesinambungan kita kan Ya. untuk uang zakat mal itu. Karena nunggu musafir-musafir Iya, nanti ya. musafir itu gitu. Banyak musafir yang datang tiba-tiba. Kan Tiba-tiba. nggak enak kalau nggak ada Iya, yang dikasih. kita mau Allah itu. Ya. Kalau enggak ini nggak mungkin dimasukin ke asnaf zakat mal. Oke oke Bang. Berarti ya sudah disediakan ya 3 kotak yang dilabeli masing-masing khusus. Ya, pertama untuk operasional, kemudian ada untuk kegiatan duafa dan juga makan, dan juga Infak ya subuh, infak subuh untuk sarapan, logistik kan minum. logistik makan minum. Untuk Jumat berkahnya Iya. juga, Masya Allah. Itu ya. Jadi dibagi-bagi. Kemudian ada juga ikhtiarnya itu adalah dengan tadi ini ada brosurnya ya.
disebar-sebar ya, disebar ke setiap mungkin setiap pengurus ada ini ya Pak ya, untuk mungkin yang masih kerja di Iya, kantor. dia punya relasi kita kasih, berapa mau ambil bawa kita Ya, kasih gitu. jadi dicetak, dibagi, Masya Allah. Ya, ada ikhtiarnya juga ya Iya. untuk mendapatkan eh, pemasukan untuk tentunya bisa digunakan sebaik mungkin untuk menyamankan dan memakmurkan Masjid Jami Nurul Iman ini sendiri. Ini kemana-mana uangnya. Ya, nggak dimakan sendiri ya, ataupun nggak disalahgunakan lah pentingnya yang pasti. Oh, Catatannya ada terus itu di papan pengumuman ya. keuangan itu, pengumuman masuk keuangan. Apakah, nah, ini juga kan masuk podcast ini juga kan kita di sentra masjid ini pengennya Pak ke semuanya itu bisa melek teknologi ya. Jadi mungkin dalam urusan administrasi ataupun tadi contohnya sosial media dan juga mungkin jam-jamnya harus mungkin sudah digital ya Pak ya. Nah, kalau untuk urusan administrasi atau pencatatan-pencatatan tadi, apakah udah menggunakan laptop ataupun Microsoft Word atau untuk itu atau masih manual nulis Kita pakai buku? jadi kita sudah pakai laptop kita. Mhm. Pakai laptop, Iya, ada juga catatan juga di buku gitu kan ya, untuk nyesuaiin itu kan. Dan mmm, juga di papan juga kita tulis setiap ditulis, pekannya gitu kan. Masuk sekian, diupdate, update. mhm, Itu ada mhm. kita. Takutnya hilang ya, Pak, ya? Takutnya kan Iya. kalau tulisan kita tuh hilang, ada backup Nah, di iya. laptop. Iya, Laptop iya. ada, dia tuh secara tulisan Tangan ada? tangan ada gitu kan. Nah, Heeh. ini yang megang tulisan tangan biasanya wakil bendahara. Yang laptop Bendaharanya? ini bendahara umum itu kan. Itu dicocokin nih. Di mana Sesuai nggak? titik-titiknya Ya, sesuai nah itu. ya. Ya, untuk cross check dan juga untuk backup-backup tadi ya, Iya. Pak, ya. Memang sangat dibutuhkan ya kita pakai digital ini supaya data-data kita, informasi-informasi kita tuh nggak hilang ya, Pak, ya. Iya, kita ada laptop, komputer, kita laptop punya, komputer punya, proyektor punya. Jadi kajian pakai proyektor ya, Pak? Proyektor kalau terutama Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah? Ya, Ustaz Irfan Tajud Salatin yang ini. Mhm. Setiap sebulan sekali kayak Proyektor proyektor di dalam masjid? dalam masjid. Mas Kadang-kadang ustadz-ustadz yang lain juga pengen ya kita siapin karena kita ada gitu kan. Iya, iya. Kalau mau ada slide-slide Ya, PPT-nya ya. Oke, Masya Allah. Itu tadi cukup banyak sudah ya, Masya Allah. Kegiatan-kegiatan dan juga cara mendapatkan dananya tadi sudah diberikan ya informasinya. Bagaimana cara-cara kiat-kiat mendapatkan dana dan juga dana itu dibuat untuk apa ya biar nggak jadi numpuk aja di dalam kas rekening ya. Nah, itu tadi mungkin selanjutnya yang pasti ditanyakan juga di podcast ini itu adalah tentang tantangan. Insya Allah. Itu kan mau kadang sebagus apapun program atau sudah direncanakan dengan sebaik mungkin, ada aja masyarakat atau warga-warga yang kadang mengkritik atau nggak setuju lah dengan apa yang sudah Masjid coba lakukan. Nah, kira-kira kalau dari Masjid Jami Nurul Iman ini, apakah ada cerita-cerita seperti itu dan bagaimana caranya dalam menyikapinya? ya itu hal yang terjadi di masjid mas. Pasti, pasti. Dan kita selaku pemimpin nggak akan bisa memuaskan 100% Mm-mm. jamaah yang kita pimpin. Betul, 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 Baik betul. itu kepribadian kita maupun kegiatan-kegiatan yang sudah kita buat itu kan. Ada Mm-mm. aja, tapi itulah namanya tantangan itu kan. Iya, itu tadi. Kalau saya berpikir tantangan yang berat ini keistiqomahan pengurus sebetulnya. Kalau yang lain itu bisa kita ini Notasi. kita atasi. Hmm. Ini yang utama ini keistiqomahan kita ini yang mau ngurus mau jadi Kita pelayan umat sendiri ini ya. kita sendiri Heeh. sebenarnya. Kalau kegiatan-kegiatan lain itu mudah kita jalanin. Mm-mm. Inti kita dulu sebenarnya itu. Betul, betul, Nah, betul. istiqomah enggak itu kan mau jadi pelayan umat itu kan. Mm. Kadang males juga, Pak ya. Males juga. Heeh. Jadi kalau nggak maksa-maksakan diri gitu kan, ya nggak akan jalan ini kegiatan kita Mm. gitu kan. Nah, itu tadi tantangan terberatnya dari kita Diri sendiri, sendiri. diri sendiri gitu Tuh. kan. Tapi yang penting harus semangat. Yang kita ngurus rumah Allah nggak mungkin kita disia-siain sama Allah itu aja. Ya, karena dari awal sudah Iya, yakin ya, Pak ya. Karena nggak akan sia-sia orang yang mengabdikan iya, dirinya, menuangkan waktunya untuk bisa
ngurus masjid, datangkan jamaah, bukan hanya sekadar datang tapi dibuat nyaman, dibuat ya kalau misalnya sering juga ya di sini kalau ngobrol itu tentang ya kalau masa di hotel dikasih pelayanan terbaik, Hmm. di pasar mungkin ya dikasih harga terbaik. Masa di masjid enggak gitu ya kan? Padahal masjid adalah rumah Allah, rumah eh, Allah yang maha kaya, Allah yang maha memberi gitu ya, Pak ya. Memang ya kita ini kadang apa ini ada beberapa pengurus masjid itu. Jadi kita emang harus rubah mindset kita ini selaku pemimpin. Betul, betul. Banyak yang Jadi mindsetnya masih salah. kita ini sini ketua ini bukan jadi penguasa, Hmm. pelayan kita ini. Bawahan. Bawahan semuanya jemaah. Kalau Nah, kira-kira sesuai dengan nggak bertentangan dengan syariat, ya betul. kita jalanin gitu kan. Tapi kan Mm-mm. ada juga itu kan penguasa kan. Kalau nggak kata dia nggak jalan. Mas. Iya, iya, iya. Jadi kita pelayan gitu kan. Mm-mm. Yang lainnya apa kemauan jemaah Ya. baik. Pokoknya harus harus mau capek, harus mau ya banyak keinginan yang harus dipenuhi gitu ya. Iya, Karena ya jamaah kadang banyak maunya, iya. kadang banyak keinginannya selama tapi itu selama masih berada di koridor Mhm. Islam, masih nggak menyalahi aturan ya apa salahnya Iya betul. kita Ya. kita laksanakan, kita penuhi. Mhm. Karena tadi tujuan kita agar mereka Oh mau, iya. jamaah mau datang ke Mhm. masjid. Masya Allah. Nah, Ini ini tantangannya pokoknya dari diri sendiri itu mah. ya istiqomah itu Jadi sulit, sulit. konsisten. Masya Allah. Nah, ini ya tadi terakhir mungkin ya soal teknologi ya mungkin terakhir adalah tadi untuk infaknya sudah ada QRIS, berarti itu langsung masuk ke rekening, Kening ya. Bang BNI. rekening Bank BNI, Masya Allah. Jadi nggak sulit-sulit harus ngetik-ngetik Nah, rekening satu-satu, jadi tinggal scan ya mau infak berapa minimal nggak ada minimal ya mhm. Rp1 juga Iya, bisa masuk. Tapi masa iya ke masjid yang paling minimal, kalau bisa yang paling maksimal karena itulah rumah Allah yang kalau kita infak, yang kalau kita berkontribusi di dalamnya nggak bakal rugi, maka bahkan diberikan yang lebih besar lagi sama Allah SWT ya. Mungkin itu Pak ya untuk cerita-cerita kita pada hari ini. Mungkin masih banyak yang mungkin yang belum tersampaikan ya. Mungkin ada tambahan sendiri ya dari Pak Romi sebagai ketua Masjid Jami Nurul Iman dengan tadi ya berbagai pengalamannya sudah masuk tahun ke-3 ya tahun 2025 sampai tahun 2026 nanti insya Allah ya reorganisasi lagi ya. Kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa, terutama bagi para pengurus masjid lainnya di luar sana? Silakan, Pak. apa kawan-kawan sekalian yang mungkin pada saat ini diamanahi oleh jamaah kita sebagai Jamaah dan Allah sebenarnya. jamaah Iya. ketua masjid Mm-mm. kita manfaatkan amanah ini sebaik mungkin Mm-mm. karena ini amal soleh yang luar biasa kan. Betul, betul. Allah kita mengisi rumah Allah di mana Mm. mindset kita dalam ngurus masjid ini kita rubah. Misalnya Mm-mm. kita pengurus masjid ini, ketua masjid ini bukan sebagai penguasa masjid, tapi sebagai pelayan Mm-mm. bagi orang-orang yang masuk ke dalam masjid. Betul. Hadirkan rasa kasih sayang, Mm-mm. pelayanan yang terbaik, kenyamanan, keamanan harus kita hadirkan di setiap masjid kita masing-masing. Mm-mm. Jadi kegiatan sosial harus kita galakkan juga karena Mm. hubungan kita ini nggak hanya sama Allah, sama Tapi manusia juga harus ya baik gitu kan. hablum minanas. Nasnya salah satunya ya seperti itu kita jadikan masjid ini sebagai tempat untuk kita mencari amal soleh dengan kegiatan sosial. Mm-mm. Mungkin itu Mas untuk uh, Sedikit ya. sedikit berbagi untuk pengalaman aja lah. Pengalaman Mohon selama doanya lah iya bisa istiqomah ini ngurus masjid istiqomah. sampai akhir hayat. Amin, amin, Walaupun ya. nggak jadi ketua juga nanti. Ya, Masya Doanya. Allah. Jadi jangan cuma ngurus pas Jadi jadi ketua. ketua atau jadi pengurus, anggota-anggota ya. Semuanya umat muslim itu adalah pemakmur masjid Iya. sebenarnya ya, Pak ya. Cuma ya kadang kita ini butuh kontrak dulu, butuh itu dulu ya, Pak ya, baru mau melakukan. Tapi pada hakikatnya sudah ada sendiri ya, langsung dari Allah
yang ditugaskan untuk memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah seluruh yang orang yang beriman. Iya. Ya, kalau kita merasa beriman ya berarti kita yang mau mengurus masjid Allah. Ya, jadi itu. Jadi tadi juga insight-nya tadi alhamdulillah didapatkan dari langsung masjid yang makmur di Indonesia ya, Masjid Jogokarian ya, yang membuat skema-skema atau konsep-konsep tentang program-program masjid dan juga cara untuk mendapatkan infak tadi salah satunya dengan membuat khusus ya kotak-kotak infaknya seperti ya sama ya Pak ya di Masjid Al-Ikhlas ini Iya, juga belajar juga dari Masjid saya Jogokarian itu. langsung ingat, Jogokarian ini. Iya 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 ya Pak ketua masjidnya juga sudah main ke sini ya memang dia cerita dapat insight-nya dari Pak Kiai Jazir itu Iya. ya, ketua Masjid Jogokarian yang waktu itu main di Dharma Jaya ini, Pak, universitas ini. Ya, lagi ada kajian di situ, ngundang takmir sekitar ya Bapak. Ketua masjid datang ke situ dan mempelajari dan ya sama tadi cara-caranya kurang lebih sama, ya nggak sulit sebenarnya Pak ya. Yang sulit itu adalah mulainya, niatnya yang sulit kadang-kadang ya. Oke, cukup untuk podcast kita siang hari ini, alhamdulillah kita dibersamai oleh Bapak Romi sebagai Ketua Masjid Nurul Iman yang masjidnya berada di dekat pelabuhan, Masya Allah. Kecamatan Panjang. Kecamatan Panjang itu dekat pelabuhan, dekat pasar, ya, pokoknya dekat dengan peradaban-peradaban umat, banyak orang yang keluar masuk ya. Jadi semoga kita doakan masjidnya makmur, masjidnya selalu banyak didatangi jamaah dan juga pelayanannya juga terbaik hingga hari akhir hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup yang dapat kita sampaikan. Apabila kami ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah tentunya kami mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sama-sama. Pak Kami. Alhamdulillah.